Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazuna Diva, NIM saya 1961347. Saya dari Prodi Manajemen KP1 2019. Di sini saya akan membahas tentang pengangguran yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada serta mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian. Karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Penyebab utama pengangguran. Pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Berdasarkan fakta di lapangan, tingginya angka pengangguran di Indonesia disebabkan oleh kurangnya akses pendidikan, kurangnya kesempatan untuk berkembang, ketidakmampuan bersaing, dan kurangnya keterampilan. Berdasarkan data UNESCO, terdapat 113 miliar anak dan remaja di seluruh dunia yang putus sekolah setiap tahun, dan 97% diantaranya berada di negara berkembang. Data dari PBB menunjukkan bahwa 40% pengangguran di dunia adalah kaum muda. Di Indonesia, Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO menyatakan bahwa 50% pengangguran adalah lulusan baru. Tingginya angka anak-anak dan remaja yang putus sekolah secara langsung berkontribusi pada tingginya angka pengangguran muda di Indonesia. Pentingnya pendidikan tidak hanya untuk membantu manusia menjadi manusia yang utuh, tetapi juga untuk mempersiapkan mereka dengan pengetahuan dan keterampilan untuk berkembang. Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Tingkat pengangguran yang tinggi juga menyumbang kepada tingkat kemiskinan di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistika atau BPS, per Agustus 2019 terdapat total 7,05 juta jiwa penduduk Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan. Jumlah tersebut meningkat 3,3% dari posisi Februari 2019 sebesar 6,82 juta. Angka pengangguran di Indonesia akan selalu berkelanjutan dari tahun ke tahun jika pemerintah tidak serius menyelesaikannya dari akar masalahnya. Karena dengan kemajuan teknologi justru penyebab pengangguran menjadi bertambah. Salah satunya tenaga kerja yang mulai digantikan dengan teknologi. Contohnya seperti robot yang mulai menggantikan pekerjaan. Angka kemiskinan di Indonesia berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2018 menyentuh angka 25,95 juta orang atau sebanyak 9,82% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Dilihat dari data BPS, masih sangat tinggi angka tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Pengangguran sangat berpengaruh dan berdampak pada perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang menurun dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun merupakan pengaruh dari adanya pengangguran. Karena itu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga tidak pernah mencapai 7-8%. Padahal masalah pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi ada, otomatis penyerapan tenaga kerja juga ada. Setiap pertumbuhan ekonomi 1%, tenaga kerja yang terserap bisa mencapai 400.000 orang. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 3-4%, tentunya hanya akan menyerap 1,6 juta tenaga kerja. Sementara pencari kerja mencapai rata-rata 2,5 juta per tahun. Sehingga setiap tahun pasti ada angka pencari kerja yang tidak memperoleh pekerjaan dan menimbulkan jumlah pengangguran di Indonesia bertambah. Bayangkan, pada tahun 1997, jumlah pengangguran terbuka mencapai 4,18 juta. Selanjutnya pada tahun 1999, 6,03 juta. Pada tahun 2000, 5,81 juta. Pada tahun 2001, 8,005 juta. Pada tahun 2002, 9,13 juta. Pada tahun 2003, 11,35 juta.
Data pekerja dan pengangguran. Data pekerja dan pengangguran menunjukkan 2001 usia kerja 148,730 juta. Angkatan kerja 100,779 juta, penduduk yang kerja 91,647 juta, pengangguran terbuka 9,132 juta, setengah pengangguran terpaksa 28,869 juta. Setengah pengangguran sukarela tidak diketahui jumlah pastinya. Hingga tahun 2002 saja telah banyak pengangguran, apalagi di tahun 2003 hingga 2007 pasti jumlah pengangguran semakin bertambah dan mengakibatkan kacaunya stabilitas perkembangan ekonomi Indonesia. Cara untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan sesuai dengan kemampuan angkatan kerja di Indonesia. Angkatan kerja yang mempunyai keterampilan tapi tidak mempunyai riwayat pendidikan. Jadi perlu diciptakan lapangan pekerja non formal yang bisa menyerap angkatan kerja yang tidak memiliki pendidikan yang cukup tapi memiliki keterampilan cukup. Yang kedua, perbanyak tempat pelatihan kerja. Ini sangat penting untuk angkatan kerja formal yang kurang memiliki keterampilan kerja. Juga angkatan kerja non formal yang hanya bisa mengandalkan keterampilan dalam mencari kerjanya. Dengan adanya pelatihan kerja ini, saya yakin angkatan kerja mampu bekerja di tempat yang sesuai. Yang ketiga, harus ada kurikulum yang mampu meningkatkan jiwa kewirausahaan. Dengan ini, setidaknya angkatan kerja baru bisa membuka bisnis sendiri dan berpenghasilan sangat cukup, dan setidaknya bisa mengurangi angka pengangguran lebih jauh kemiskinan di Indonesia. Yang terakhir, transmigrasi. Program transmigrasi sangat penting bila kita membahas cara mengatasi pengangguran. Hal ini terjadi karena bila terlalu banyak jumlah penduduk di suatu daerah akan membuat lapangan pekerjaan menjadi punah ataupun bahkan kekurangan lapangan pekerjaan. Berikut simak video ini. Bagaimanakah dengan Indonesia? Ini akan kita bahas. Benarkah dengan angka pengangguran yang bertambah ini kita bisa berharap bahwa serapan bonus demografi nanti bisa dimaksimalkan? Ini adalah rata-rata jumlah pengangguran yang ada di tanah air. Datanya kami ambilkan langsung dari BPS karena kebetulan kemarin BPS juga baru saja merilis tingkat pengangguran terbuka atau TPT di bulan Agustus 2019. Ini adalah rata-rata jumlah penganggur orang Indonesia yang menganggur dari Agustus 2015 hingga Agustus 2019 dalam juta orang. Pernah kita ada di angka 7,56 juta orang menganggur di 2015. Kemudian angkanya secara signifikan langsung turun, bisa ditekan hingga 7,03 juta orang pengangguran yang ada di tanah air. Kemudian perjalanannya meningkat lagi di 2016 di 7,04 juta orang menganggur. Kemudian di 2018 ada di 7 jutaan orang menganggur dan di 2019 angkanya bertambah. Di 2019 jumlah orang menganggur di Indonesia bertambah 50.000 orang per Agustus 2019. Ini kalau kita perhatikan, ini juga disampaikan oleh Suharyanto kemarin dalam rilis BPS. Angka jumlah pengangguran di Indonesia ini dari 2015 hingga 2019 tidak pernah turun di bawah angka 7 juta. Pernah nyaris turun di 2018, tapi ternyata malah kemarin bertambah 50.000 orang pengangguran di tanah air. Ini adalah rata-rata jumlah pengangguran bertambah, tetapi dengan bertambahnya 50.000 orang menganggur di Indonesia tidak serta-merta hal yang buruk karena ternyata tingkat pengangguran terbuka atau TPT-nya justru malah dihantarkan turun di sana. Ini adalah rilis terakhir dari BPS kemarin, statistik Angkatan Kerja Indonesia. Angkatan kerja ini komponennya terdiri dari orang yang bekerja dan juga orang yang menganggur di Indonesia. Ini data terakhir, biasanya rilis untuk TPT ini dirilis di bulan Februari dan juga Agustus tiap tahun. Jumlah pengangguran tadi baru saja kita sajikan 7,05 juta orang menganggur di Indonesia, 126,51 juta orang bekerja di Indonesia. Ini mengantarkan total angkatan kerja yang kita miliki hingga Agustus 2019 ada di angka 133,56 juta orang di sana. Dari angka ini total angkatan kerja, kemudian pengangguran dan juga siapa yang bekerja, tingkat pengangguran terbuka atau TPT Indonesia per Agustus ada di angka 5,28%. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT ini
turun kalau kita bandingkan dengan Agustus 2018 di 5,34%. Ada penurunan dari tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran ini didominasi dari tingkat pengangguran perkotaan di 6,31% dan kemudian ada tingkat pengangguran pedesaan persentasenya ada di 3,93%. Ini pun juga terjadi penurunan. Kalau kita lihat tingkat pengangguran perkotaan di 2018 di 6,45, angkanya turun menjadi 6,31%. Di pedesaan di 2018 angkanya di 4,04%, untuk tingkat pengangguran pedesaan turun sekarang di 3,93% untuk tingkat pengangguran di pedesaan. TPT atau tingkat pengangguran terbuka, tadi kita lihat angkanya di 2019 di 5,28%. Ini maksud dari tingkat pengangguran terbuka ini secara persentase kalau kita analogikan hingga Agustus 2019 sekitar 100 orang angkatan kerja. Di antara 100 orang angkatan kerja yang ada di Indonesia terdapat sekitar 5 orang yang menganggur. Itu analoginya, gambarannya. Persentase 5,28% dari TPT ini 100 orang angkatan kerja, 5 orang menganggur. Ini adalah persentase atau gambaran perbandingan. Nah, kita breakdown lebih detail lagi. Angka pengangguran tadi disumbangkan dari mana? Berdasarkan background tingkat pendidikan. Meskipun semua angka ini juga mengalami penurunan, tapi kalau kita perhatikan SMK, sekolah menengah kejuruan, ini selalu menempati posisi yang pertama yang menyumbangkan pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan. Kita bahas persentasenya terlebih dahulu. SMK mendominasi 10,42%. Diikuti berikutnya adalah SMA di 7,92%. Kemudian angka pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan berikutnya diploma di 5,99%, universitas 5,67% untuk perguruan tinggi, SD di 2,43%. Ini angka ini menarik. Persentase-persentase ini adalah dari lulusan-lulusan latar belakang pendidikan ini berapa yang bisa diserap oleh tenaga kerja dan berapa sisanya yang tidak bisa diserap oleh tenaga kerja. Ternyata malah ironisnya di sini kalau kita lihat hampir sebagian besar lulusan SD atau bahkan ironisnya lagi lulusan SD ke bawah yang tidak lulus ini malah justru dapat diserap oleh pasar karena hanya 2,43% saja yang menganggur berdasarkan tingkat pendidikan lulusan SD. Bertambah tinggi kalau kita lihat 5,67% dari para lulusan universitas tidak bisa diserap oleh tenaga kerja. 5,99% dari lulusan diploma tidak bisa diserap oleh tenaga kerja. 7,92% dari lulusan SMA tidak bisa diserap oleh tenaga kerja dan mendominasi dari para lulusan SMK yang ada di Indonesia, 10,42%-nya tidak bisa diserap oleh pasar. Ini menjadi hal yang sangat ironi karena SMK sebagaimana kita ketahui, lulusan SMK ini seharusnya diharapkan sudah siap bekerja ketika mereka lulus dan bisa diserap oleh pasar. Tapi ternyata malah justru faktanya hingga sekarang meskipun persentase dari lulusan SMK yang tidak bisa diserap oleh tenaga pasar kita terus menurun, tetapi mereka tidak bisa langsung diserap oleh pasar. Kebutuhannya tidak banyak agar mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Hampir sebagian besar lulusan SD malah justru dapat diserap oleh pasar. Inilah mengapa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mempunyai PR yang sangat besar. Presiden Jokowi juga sudah mempercayakan meminta Nadiem Makarim agar segera membuat terobosan signifikan dalam pengembangan SDM, khususnya di sini fokus utamanya adalah para lulusan SMK. Ini adalah PR berat dari Kemendikbud khususnya oleh Menteri baru kita yang baru saja dipilih Nadiem Makarim. Diharapkan Nadiem Makarim ini bisa membuat terobosan-terobosan yang sangat signifikan sehingga fokus khususnya untuk para lulusan SMK di mana kemarin kita sering dengar mengenai beberapa kota yang diproyeksikan menjadi kota vokasi dan bisa menelurkan tenaga-tenaga kerja ternyata belum bekerja dengan maksimal. Perbaikan kurikulum yang cocok dengan kebutuhan industri ini adalah PR terbesar yang harus dijawab agar para lulusan SMK ini bisa segera dipakai dalam tanda kutip terserap oleh pasar tenaga kerja. Menyiapkan SDM dengan kompetensi dan kompetisi yang dibutuhkan oleh pasar. Karena pemerintah sudah berbuat yang terbaik dengan mengalokasikan anggaran pendidikan di APBN 2020 nanti besarannya di 20% dan nilainya di 505,8 triliun rupiah. Semoga ini tidak menjadi ironi para lulusan perguruan tinggi, diploma, SMK, bahkan juga dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang dimiliki, kita benar-benar bisa terserap oleh pasar tenaga kerja sehingga jumlah pengangguran bisa dikurangin dan jumlah tingkat pengangguran terbuka juga semakin bisa ditekan.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.